Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan. Baik Pak Fahmi, tadi kan sebelum break ini diceritakan bahwa ada permintaan langsung dari Bu Menteri untuk dipercaya menjadi komisaris Askes begitu. Dan akhirnya dilanjutkan menjadi Dirut BPJS. Ini bisa diceritakan Pak Fahmi? Ya, menjadi komisaris itu pada zaman itu paling enak ya kali ya. Saya lihat rapat 3 bulan sekali gitu ya. Income lumayan lah. Income lumayan lah. 1/3 gaji dirut ya untuk kita anggota komisaris. Cukup beli tadi Tiger tuh cukup Pak ya? Oh cukup, kalau untuk operasi nggak lagi pakai Baik, Tiger, nggak pakai pakai Tiger. pisau yang benar. Ya. Tapi lama-lama saya berpikir, ini apa benar nih kalau mengawasi hanya 3 bulan sekali. Jadi waktu itu anggota komisaris kan umumnya pejabat penting lah ya, eselon 1. Saya sampaikan, bisa nggak kita yang sebulan sekali bertemu? Kemudian sehingga kita bisa lebih intens untuk melihat persoalan. Betul. Akhirnya kita seminggu sekali. Akhirnya seminggu dari 3 bulan sekali? Iya, menjadi seminggu sekali. Saya coba pancing lah, nanti kita sama-sama sibuk lah. Waktu saya ketua ID, ada yang dirjen di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian Keuangan, di Kementerian BUMN. Kita tentukan aja, misal tiap Senin malam itu hari kita ketemu. Harus ada agenda ketemu. Setiap Senin book di sekretaris kita ketemu. Nanti kalau ada kegiatan lain nggak datang nggak apa-apa. Nah itu rutinitas itu. Akhirnya kita semakin kebersamaan semakin tinggi, permasalahan semakin banyak tahu. Mungkin buat direksi menjadi nggak enak ya. Kok jadi banyak tahu komisarisnya gitu. Nah dari situlah kebetulan waktu itu sekretaris komisarisnya, mohon maaf saya harus sampaikan ini Pak Imam namanya, mohon maaf Pak Imam ya kalau nonton. Beliau sekretaris komisaris, artinya ya bagian-bagian kalau rapat menotulensi rapat. Waktu itu otomatis tahu ya hasil rapat. Dia menteri, dia waktu itu beliau ya, ya eselon biasa sekretaris komisaris itu eselon 4. Ditugaskan. Sebenarnya untuk ngawasin komisaris juga kerja benar nggak? Orang Kementerian BUMN. Kita kan waktu itu masih BUMN. Betul. Nah sekarang Pak Imam sekjen. Sekarang sekjennya Kementerian BUMN. Nah nggak tahu. Jadi pada saat proses PT Askes tiba-tiba keluar undang-undang BPJS, diamanatkan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, itu butuh waktu yang sangat cepat. Undang-undang 2011. Kemudian 2013 akhir itu sudah harus menjadi badan baru. Badan baru ya bukan hanya berubah wujud, tapi berubah semuanya. Totally different lah ya. Nah waktu itu ke 2013 awal memang masa jabatan direksinya habis. Saya memprefer direksi lama untuk terus. Saya prefer betul. Kalau itu saya bicarakan jujur ya. Karena saya melihat ini ada situasi krusial yang akan merubah satu badan dari badan yang mohon maaf ya tidak begitu besar, mengelola 16 juta orang, tiba-tiba harus menjadi badan yang besar, badan di bawah Menteri BUMN menjadi badan di bawah Presiden, kemudian harus mengintegrasikan sekian banyak peserta, merombak semuanya. Ya, saya sampaikan ini mestinya dilanjutkan. Betul. Tapi dengan tim yang solid yang sudah ada. Baik. Namun demikian karena ada aturan waktu itu, kalau direksinya sudah 2 periode nggak bisa. Jadi ada hambatan aturannya. Sehingga waktu itu muncullah proses untuk mencari direksi baru. Nah kita komisaris menyampaikan ini kader-kader di BPJS bagus-bagus. Satu level di bawah direksi itu saya tahu persis bagaimana kualitas kerjanya. Saya sampaikan. Bisa nggak dipilih di antara yang ada ini untuk menjadi dirut? Oh Pak, pengalaman kita di BUMN, kalau mereka masuk sama-sama, jenjang sama-sama, satu jadi dirut biasanya agak susah. Mesti bisa pernah direksi dulu, nah direksi jadi dirut, yang lain masuk. Itu yang disampaikan oleh salah satu deputi di BUMN. Nah singkat cerita, komisaris kan diminta mengusulkan juga kan nama. Nah disitulah saya diusulkan sebetulnya oleh komisaris utama waktu itu. Saya juga kaget waktu diminta itu. Kemudian dan juga tidak melihat ini sebagai satu yang serius lah ya, sehingga suatu saat saya ditelepon, saya ingat persis waktu ditelepon itu saya nyetir ya, mobil Bogor Jakarta, nyetir sendiri. Saya termasuk suka nyetir sendiri pulang Palembang. Sekarang aja yang agak jaga diri ya. Di situ saya telepon. Saya bilang,
dari Kementerian BUMN, saya nggak sebut namanya. Saya sampaikan, saya lagi nyetir Pak, nanti saya berhenti di rest area, kita bicara. Nah, saya ngobrol, tiba-tiba sampaikan, Pak, Bapak diminta untuk maju di RUT. Padahal awalnya diminta untuk mengusulkan nama aja Pak ya? Awalnya komisaris mengusulkan, tapi kemudian komisaris utama mengusulkan saya. Karena tadi ada pandangan bahwa tidak bisa dari dalam ini langsung gitu ya. Nah kemudian di situ saya tanya gimana caranya, ya ikut fit and proper. Ada pihak ketiga dulu sebelum fit and proper dalam. Nah, waktu pihak ketiga itu mungkin aneh buat sebagian orang. Karena harus bayar sendiri. Betul. Saya nggak mau, saya bilang. Loh Bapak ini mau diusulkan di RUT kok nggak mau? Saya nggak mau kalau bayar sendiri. Tapi Bapak kan orang luar, tanda kutip. Karena komisaris dianggap orang luar. Pokoknya saya, enggak lah, saya bilang, makasih. Kebetulan ini cerita ya, karena ini riwayat hidup. Saya kan pernah diumumkan jadi Wakil Menteri Kesehatan waktu itu. Tiba-tiba kan batal. Betul. Yang ya sampai hari ini, kalau soal pembatalan kita nggak tahu prosesnya, politiknya ya. Tapi karena suasana waktu itu baru setahun diangkat tiba-tiba nggak jadi, saya nggak mau malu dua kali kan. Betul. Nanti saya udah ikut bayar sendiri, fit and proper, tiba-tiba nggak lulus kan. Itu aja sebetulnya, bukan nggak ada uang. Waktu itu sekitar 5 juta lah biaya ke pihak ketiganya ya. Waktu itu kalau deputi itu atau di bawah direksi itu di UI seperti itu. Saya nggak, tapi nggak tahu prosesnya, akhirnya saya dibiayai. Akhirnya dibiayai. Minimal kalau nggak lulus nggak terlihat begitu banget gitu ya. Karena sudah dibiayai gitu ya. Nah dari situ dipilih, diangkat Pak Dahlan Iskan, waktu itu Menteri BUMN. Beliau memang luar biasa. Saya terlepas dari berbagai hal yang saya nggak tahu berita, kadang-kadang kan susah kita lihat yang mana ini harus kita simpulkan. Tapi beliau luar biasa. Pak Dahlan Iskan itu luar biasa, memberikan kepercayaan, bentuk tim yang kuat, dia bilang. Karena ini proses tidak main-main, hanya punya waktu 1 tahun. Saya ingat betul Januari 2013. Desember 2013, 1 Januari 2014, ini badan sudah harus berubah menjadi BPJS Kesehatan. Mengerjakan 2 hal. Kamu sebagai BUMN 2013 mesti berprestasi, ada kontrak kinerja. Tapi pada saat bersamaan kamu siapkan untuk menjadi BPJS Kesehatan. Nah, tim di sini luar biasa, tim BPJS Kesehatan. Kita boleh katakan kerja jam 8 sampai jam 4 itu mengurusi sebagai BUMN, pelanggan kita tetap ada, jam 4 ke atas kita sampai malam mempersiapkan segala sesuatu. Jadi memang double job ini yang luar biasa. Alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Itu berarti dimulai dari tahun 2013 Pak ya? Saya ingat persis kita diangkat Januari 2013. Januari 2013. Menyelesaikan banyak persoalan sampai awal 2014. Terkait dengan BPJS ini Pak Fahmi, ini pasti masyarakat juga banyak yang menunggu-nunggu. Ada nggak sih ataupun terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan BPJS untuk lebih bisa melayani masyarakat. Namun ditahan dulu Pak Fahmi, karena pemirsa harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.